Shalom saudara, dalam bahagian ini kita akan lihat nama Yesus. Nama Yesus adalah unik, dan dari namanya kita dapat membuktikan ketuhanan Yesus. Nah, pertama-tama kita lihat gelaran ini, yaitu Mesia. Untuk itu kita perlu merujuk kepada Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama mengajar bahwa Mesia adalah Tuhan. Mesia itu adalah yang diurapi. Itulah maksud Mesia, yang diurapi. Bangsa Israel menanti-nantikan kedatangan Mesia yang akan menyelamatkan mereka. Kedatangan Mesia telah dinubuatkan banyak kali dalam Perjanjian Lama. Dan mereka tahu bahwa Mesia yang akan datang ini bukanlah manusia biasa. Malah banyak nubuatan-nubuatan tentang Mesia menunjukkan bahwa Mesia memiliki sifat-sifat yang ilahi. Dan kita tahu bahwa Mesia itu adalah Yesus Kristus yang telah datang menjadi penyelamat dunia. Seperti mana Yohanes bersaksi dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan itu. Nah, dalam budaya orang Yahudi, nama seseorang itu membawa maksud. Apabila sebuah keluarga melahirkan seorang anak, mereka akan memberi maksud kepada nama anak yang baru lahir itu. Mereka tidak akan memberi nama mengikut glamour, selebriti, atau mengikut orang-orang ternama. Sebaliknya, mereka memberi nama yang membawa maksud yang bermakna kepada anak itu. Inilah budaya orang Yahudi. Maka nama Yesus Kristus ada maksudnya. Mari kita lihat sekarang maksud nama Yesus Kristus. Yang pertamanya adalah Yesus. Nama Yesus bermaksud penyelamat. Dalam Matius 1 ayat 21, Malaikat Gabriel memberitahu Yusuf untuk menamakan anaknya Yesus, karena dialah, yaitu Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang menakjubkan di sini adalah dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah mengatakan beberapa kali bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Ini dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Demikianlah firman Tuhan itu. Tuhan Allah menegaskan dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah juru selamat dunia. Dan ini menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah, yaitu sebagai penyelamat, dan sekali lagi menunjukkan keilahian Yesus. Begitu juga dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus datang untuk menjadi penyelamat dunia. Maka sekiranya Perjanjian Lama mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat,
dan tidak ada yang lain. Dan Yesus adalah penyelamat dalam perjanjian baru. Maka siapakah Yesus? Seterusnya, nama Kristus. Nah, Kristus adalah nama dalam bahasa Yunani, yaitu Christou, ya, yang sama dengan maksud Mesia. Mesia itu adalah gelaran dalam bahasa Ibrani. Dan telah dikatakan tadi, maksud Mesia itu adalah yang diurapi. Yesus adalah anak Allah, itu Mesia yang akan datang ke dalam dunia dalam pribadi manusia. Nah, perhatikan ayat-ayat berikut yang menunjukkan keilahian Mesia dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ayat ini adalah satu ayat yang terkenal karena sering dibaca semasa musim Christmas. Dan kita tahu bahwa anak yang telah lahir untuk kita itu merujuk kepada Yesus. Dan Yesuslah yang disebut Mesia yang akan datang. Perhatikan dengan teliti dalam ayat ini. Ya, anak itu, yaitu Mesia yang akan datang, diberi nama penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, semua gelaran-gelaran ini adalah gelaran-gelaran yang ilahi untuk Allah Bapa, tetapi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya bila Yesus datang ke dunia, Ia tidak perlu memperkenalkan diri sebagai Tuhan atau berkata, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Sebab namanya membawa maksud Tuhan. Maka apabila kita memanggil nama Yesus Kristus dalam apa jua bahasa, kita secara langsungnya telah memanggil Yesus penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Haleluya. Dan orang-orang Yahudi tahu tentang itu. Nah, ingat, dalam budaya orang-orang Yahudi, nama membawa maksud. Itulah sebabnya apabila Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dialah Kristus, ramai orang yang beragama mahu membunuh Yesus karena mereka faham maksud nama itu, dan mereka menuduh Yesus menghujat nama Allah dan menyamakan Dia dengan Allah. Hanya dengan Yesus memperkenalkan diri dengan nama Yesus Kristus itu. Nah, satu lagi petikan dalam perjanjian lama yang menunjukkan keilahian Mesia adalah Daniel 7 ayat 13 dan 14. Berkata begini, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Amin. Nah, inilah satu-satu petikan yang menyebut tentang gelaran anak manusia yang diberikan kepada Mesia. Nah, petikan ini sangat penting karena
Ia memberitahu kita tentang ciri-ciri anak manusia yang akan datang. Nah, disebut dalam ayat 14 bahwa anak manusia ini diberi segala kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka malah seluruh suku bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Itu dalam maksud memberi hormat dan sembah kepadanya. Dan kekuasaan dan kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya. Nah, kenyataan yang sama dicatat dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, yaitu Mesia. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Begitu juga dalam Wahyu 5 ayat 13 mengatakan bahwa semua makhluk, sama ada di surga atau di bumi, akan memberi penyembahan dan pujian kepada Kristus dengan berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Maka sangatlah jelas bahwa anak manusia, yaitu Mesia yang akan datang ini, adalah ilahi, yaitu memiliki ciri-ciri ketuhanan yang layak disembah dan dipuji. Adakah Yesus mengaku dirinya Mesia? Sudah tentu iya. Dan kalau iya, yaitu Yesus mengaku bahwa Dialah Mesia, maka Yesus mengaku bahwa Dialah yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah anak manusia yang akan bertakhta, yang akan di mana segala suku bangsa akan mengabdi kepadanya. Dan kita tahu bahwa anak manusia adalah gelaran yang selalunya dipakai dan digemari oleh Yesus. Nah, perhatikan petikan dalam Markus 14 ayat 61 hingga 64, ya. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Nah, jawab Yesus, akulah Dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kalau kita perhatikan kata-kata Yesus dalam petikan ini dengan teliti, kita akan dapat memperhatikan bahwa Yesus memetik dari Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 yang saya telah sebut tadi. Dengan itu, Yesus memberi pengesahan bahwa Dialah penggenapan kepada nubuatan Daniel dalam pasal 7 ayat 13-14 itu, yang mengatakan bahwa Yesuslah diberi segala kekuasaan dan kemuliaan, dan seluruh suku bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Wow, haleluya. Nah, bukan saja Yesus mengaku dirinya Mesia, tetapi Yesus juga diakui sebagai Mesia oleh murid-muridnya. Perhatikan pengakuan Petrus dalam Lukas 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Nah, perhatikan pengakuan Marta dalam Yohanes 11 ayat 27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Haleluya. Dengan hanya kita lihat nama Yesus sahaja, kita telah dapat melihat ketuhanan
Yesus. Kalau saudara masih ingat, dalam Filipi 2 ayat 10 berkata, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sesungguhnya Yesus adalah luar biasa, dan karena itu teruslah memuliakan Tuhan Yesus dengan memberikan penyembahan dan pujian yang terbaik, karena Yesus telah memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati.